Seberapa pantas tahu ku banggakan. Selanjutnya adalah obat-obatan saluran pernapasan guys. Jadi kalau saluran pernapasan dia lebih gampang ya. Ada golongan-golongannya seperti dekongestan, mukolitik, terus ada lagi sebagai ekspektoran. Untuk batuk keringnya pun juga ada gitu. Mungkin kita akan membacakan dulu ataupun review dulu tentang yang golongan beta 2. Tadi belum nggak sebutin ya. Beta 2 agonis dulu. Jadi beta 2 agonis itu ada yang SABA, ada yang LABA. Kalau yang short acting, yaitu ada namanya salbutamol. Biasanya nama dagang yang paling dijumpai ataupun paling gampang dijumpai itu namanya adalah lasal atau astarol. Itu bentukannya tablet tuh. Sebenarnya ada juga yang inhaler, tapi di sini aku kayaknya mau bahas yang tablet dulu ya. Dia itu bisa digunakan secara oral. Kekuatannya biasanya di 2 mg sampai 4 mg paling besar. Dosisnya buat anak-anak sama dewasa itu terklasifikasi tersendiri. Jadi kalau buat dewasa dan untuk dewasa itu biasanya diminum 2 sampai 4 mg. Kalau anak-anak biasanya diminumnya cuma 1 sampai 2 mg per harinya. Efek sampingnya apa sih ya biasanya oleh SABA ini? Biasanya itu pusing, sakit kepala, kantuk itu sering terjadi juga. Terus ada lagi interaksi obat yang dari SABA ataupun short acting beta itu adalah peningkatan resiko terjadinya denyut jantung itu meningkat gitu. Terus yang kedua bisa penurunan efektivitas salbutamol disebabkan apabila digunakan sama-sama kayak obat golongan beta blocker. Kayak contohnya adalah propranolol. Lanjut lagi, kalau beta 2 agonis masih punya yang LABA alias long acting. Salah satunya adalah dari salmeterol. Dia nama dagangnya adalah seretid, bentuknya inhaler. Terus bisa digunakan 100 mikrogram. Jadi dia bentuknya bubuk inhalasi itu guys. Terus biasanya itu adalah inhalernya. Efek samping yang biasanya disebabkan oleh obat ini adalah batuk kerindir. Jadi kayak ada darahnya, tapi lendirnya itu lebih kental. Terus interaksi obatnya ini yang biasanya adalah bisa dalam kondisi khusus yaitu cipro, lasik, ventolin. Jadinya kalau menggunakan si long acting ataupun salmeterol ini kalau ada golongan obat yang digunakan bersamaan bisa dipisah. Ada lagi tuh kalau obat saluran pernafasan juga biasanya digunakan dengan kortikosteroid. Nah hal ini biasanya kortikosteroid itu adalah tambahan. Kalau misalnya di paru-parunya itu juga terjadi bengkak, teman-teman. Biasanya yang dipakai itu dexamethasone. Yang paling umum di pasaran bentukannya tablet namanya adalah dextamin. Dia bentukannya tablet jadi gunakannya pakai oral ya, jadi diminum gitu. Dosisnya dari 2 mg sampai 4 mg kalau nggak salah. Terus dia itu punya efek samping kayak agresi, kecemasan, penglihatan kabur tuh juga bisa, kegugupan napas, mati rasa dan berdebar telinga. Efek metabolisme transportasi substrat itu adalah interaksi obatnya. Jadi dia itu kalau digunakan bisa menghambat glikoprotein. Jadi kalau mau menghindari interaksi obat tersebut, hindari penggunaan bersama salah satu obat di sini, yaitu misalnya adalah bedaquiline. Ada golongan yang seperti itu antihistamin. Contoh yang paling umum di pasar adalah CTM. Kalau nama dagangnya adalah Cetena Codella, Flucadex itu juga mengandung CTM. Jadi dia bentukannya tablet 4 mg. Gatal-gatal mengendap, bahkan juga bisa efek sampingnya juga. Kalau mau tidak ada interaksi obat, nanti bisa digunakan penggunaan obat chlorpheniramine karena dapat memperparah kantuk. Kalian mau pindah? Tidak. Maaf ya. Orang mau Emang keberisikan di sini ya? cari, enggak cari soalnya
Baik, untuk yang selanjutnya ini masih ada guys, yaitu di ekspektoran. Nah, kalau untuk ekspektoran itu adalah pengencer dahak, ya kan? Contohnya adalah ambroxol. Bener gak sih? Apa aku salah mengingat ya? Bentar guys. Oke nggak sih, Man? Kenapa aku tidak kalau ambroxol ternyata bukolitik guys. Jadi yang mengeluarkan dahak itu ambroxol. Contohnya adalah Broxal, itu nama dagang. Terus dia bentukannya tablet. Berapa mili tuh? 30 mg untuk kekuatan sediaannya. Nah, bisa digunakan untuk dewasa juga. Anak-anak dan dewasa juga bisa. Bisa 15 sampai 30 mg per hari. Digunakannya 2 sampai 3 kali. Efek sampingnya apa? Biasanya ada pembengkakan, itu biasanya pada wajah, pada kulit, terus gastrointestinal ringan, itu juga bisa menjadi efek sampingnya. Kalau interaksi obatnya, dia nggak bisa digunakan bersamaan sama amoxicillin, cefuroxime, sama erythromycin. Jadi kebanyakan kayak antibiotik gitu. Kalau tadi yang ekspektoran berarti bromhexin, guys. Aku lupa banget sampean. Jadi bromhexin itu adalah salah satu ekspektoran. Terus dia nama dagangnya adalah salah lagi deh. Ekspektoran itu guaiacanasin. Contohnya Mucinex tablet. Biasanya digunakan 2-4 tablet setiap 4 jam. Efek sampingnya ada mual. Terus dia nggak boleh berinteraksi sama obat yang lainnya kayak opioid dan alkohol gitu. Oke, udah gitu aja. Oh, udah.